Sidang dimulai pukul 9.00 WIB di ruang Subekti 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perkara ini diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal. Subhan menggugat Gibran karena riwayat pendidikan SMA-nya tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Gibran dan KPU digugat 125 triliun rupiah. Salah satu petitum gugatan ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum patut membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Subhan menjelaskan ia menggugat Gibran karena syarat pendidikan SMA anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dinilai tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden pada Pilpres lalu. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya, jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Ini kalau bukan sampai double ya. Ini kenapa dari KPU kan juga institusi negara apa? Permasalahan tapi kenapa jaksa hadir permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyi begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, itu teknik mengundur-undur itu, Pak. Nggak tahu deh. Saya nggak bisa cuma ini gitu. Ya. Berarti yang permasalahan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya. Iya, itu ada tendensi apa gitu. Kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mau wakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Dengan adanya ini, Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi saya identitas lagi. Ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah alami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Dua kuasa ya? Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa, Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh, Ustaz. Pengalaman Bapak kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Mau nggadapi saya kok takut. Upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Palal selanjutnya, Pak? Pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja, ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi ditunda minggu depan Senin juga. Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Ya, oke. Ya. Mengingat kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan Sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana hasil sidang ijazah Gibran berujung ricu karena
diakibatkan semua tidak sesuai dengan yang di ekspektasi kita. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutannya dan bagaimana juga mengenai tanggapan masyarakat di bawah ini? Mari kita bahas bersama bagaimana semua tanggapan masyarakat. Nah, teman-teman, di salah satu tanggapan di sini dikatakan kawal kasus ini sampai selesai, lanjut terus Pak Purbaya. Nah, di mana kita melihat salah satu Pak Purbaya ini adalah pembongkar tentang ijazahnya Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, teman-teman, kita harus menunjuk keadilan dan kebenaran. Nah, Gibran tunjukkan saja kalau ada ijazahmu. Kalau nggak punya, ya mundur saja biar nggak bikin gaduh kayak bapakmu. Kok baru anak segini bisa jadi wapres, teman-teman ya. Nah, teman-teman, doaku buat Bapak Rismon CS agar Tuhan melindungi mereka dari orang-orang jahat, antek kodok aham. Nah, di mana Rismon CS ini pahlawan pembela kebenaran, teman-teman ya. Semua adalah pejuang kebenaran, di mana saatnya semua penegak hukum harus sadar bahwa berani kalau keluar dari cengkraman penguasa zolim, apalagi sekarang sudah tidak berkuasa penuh. Nah, saatnya bangkit menuju keadilan dan kebenaran ya. Teman-teman, selamat berjuang untuk membela kebenaran ya. Kita wajib mengapresiasi di mana Pak Suban ini membongkar semua kepalsuan atau tentang Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, teman-teman, sama Jokowi dan Gibran sama saja takut datang ke persidangan. Nah, di mana setiap diadakan, teman-temannya, sidang mengenai ijazah mereka ini, maupun kepada Pak Jokowi maupun kepada Pak Gibran Rakabuming Raka, mereka selalu berhalangan atau banyak sekali cencang-cencong di mana di sini. Nah, teman-teman, di salah satu komentar di sini dikatakan bukan pendidikan SMA tidak sesuai pendidikan di Indonesia. Nah, tetapi memang Gibran itu tidak lulus SMA sederajat. Nah, cuman SMA kelas 2 dan sertifikat kursus ya. Kita bisa melihat, teman-teman, sepatutnya kalau pejabat publik adanya kasus wajib dinonaktifkan, di mana diberhentikan dari jabatan, maupun itu kalau negara luar. Di Indonesia kok tidak ya. Kita bisa ya, di situ dalam satu komentar ini, teman-teman, sangat lucu menurut kita ya, di mana di negara-negara lain kalau memang tidak sesuai dengan dokumen atau semua yang dikasih mengenai ijazah, kalau tidak sesuai pasti akan dikeluarkan atau diberhentikan dari jabatannya. Nah, di mana prediksi rakyat semua sama, namun hasil keputusan terakhir biasanya terbalik 100% ya. Kita bisa melihat, teman-temannya, atau bisa kita menilai bagaimana juga mengenai persidangan tersebut ya. Jalan-jalan ke geng kerang, jangan lupa beli ikan, jangan lupa pada Gibran agar segera cepat dimasukkan. Nah, salah satu pepatah dari masyarakat kita, teman-teman, kita wajib ajukan jempol ya, semoga, karena pepatah ini sangatlah begitu ya, luar biasa ya. Nah, teman-teman, telah lahir seorang Pangeran Bodong, putra asli dari si Raja Bohong tersebut. Kau Ibu Pertiwi, mau engkau, apakah anak dan cucumu telah mengkhianatimu? Ya. Di salah satu komentar, teman-teman, di sini dikatakan masukkan Gibran sekarang juga karena membahayakan bagi rakyat, di mana Indonesia bersatu melawan oligarki, mengusir penjajah Mulyono, PKI yang gaya baru dan ternak semua. Nah, teman-teman, mari kita bersatu, ayo rakyat semua mulai bergerak menepalkan kejaksaan. Hakim ini jelas-jelas sudah mengkhianati proses hukum, di mana sampai kapanpun tidak akan selesai kalau hakimnya seorang penjilat maupun yang merusak hukum itu sendiri. Nah, mari kita bersama-sama untuk bergerak. Nah, teman-teman, hoax mana mungkin Gibran bisa dihukum. Nah, Gibran kan orang sakti. Nah, sama seperti bapaknya, banyak sekali nyiburnya. Nah, teman-teman, negara sebesar Indonesia ini ya, kalau kita melihat wapresnya
sekelas RT sangat memalukan dalam sejarah maupun jadi apa negara ini ke depannya jika pimpinan sekelas RT jadi RT 1. Nah, kalau kita bandingkannya, RT pun lebih pintar dibanding wapres kita saat ini. Ya, teman-teman, kasihan kau Gibran, pada akhirnya nanti kau harus masuk penjara karena ambisi bapakmu yang haus akan kekuasaan. Nah, teman-teman, begitu banyak sekali tanggapan masyarakat di bawah ini yang sangat kita bagikan sebagai contoh untuk segera akan untuk menepalkan atau memberhentikan bagaimana solusi mengenai ijazah Pak Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, teman-teman, kita minta semua kepada masyarakat agar kita bersatu bersama untuk bersatu untuk membela atau membuktikan bahwa ijazah Pak Gibran Rakabuming Raka ini adalah palsu. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama untuk bersatu bersama ya. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton atau subscribe channel ini biar kamu tidak akan ketinggalan channel berikutnya, atau berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.